Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Tentu wabarakatuh. saja bisa di sini bersama teman-teman semua. Saya kira saya akan memulai langsung dengan apa yang tadi Abang Asman sampaikan terkait dengan istilah yang kita pakai, agama lokal. Benar, di buku saya itu tidak mendefinisikan secara khusus, karena itu terus menjadi polemik, dan itu coba saya sampaikan di sini. Bentar. Kok dia nggak gerak ya? Sudah. Ya, agama leluhur itu sebagai sebuah istilah yang dipakai di publik. Itu saya yang menggong gitu ya? Ya benar, kayaknya dari situ, Bang. Kenapa dia ya? Oke. Radionya dikecilkan. Ini padahal mati nih. Nggak kecil lagi dia. Bang, saya mute semuanya, nanti Abang unmute ya, supaya yang lain tidak kedengaran suaranya. Nanti di perbatasan Indonesia Malaysia, Selamat di mana? Halo? Ya. Selamat. Halo? Dengar nggak? Selamat. Kedengaran. Kakak tadi ngobrolnya. Kedengaran nggak? Kedengaran ya, Pak? Kedengaran. Oke, saya mulai dengan istilah ini dulu. Ayah dosen ayah. Agama lokal. Agama lokal ini sebagai istilah itu baru populer dipakai atau sering disebut itu sejak reformasi. Sebelum reformasi, istilah ini jarang sekali dipakai. Dia semacam istilah yang bukan hanya asing, tetapi orang tak menggunakan, lebih banyak stigmanya. Selain agama lokal, istilah agama leluhur juga sering dipakai. Ini teknisnya. Nah, tapi sebagai sebuah istilah, seringkali orang ingin atau seringkali orang terjebak untuk memahami istilah itu dengan cara mencari definisi yang esensialis, mencari apa arti sebenarnya, hakikatnya, dan kecenderungan untuk memahami sebuah definisi secara esensialis akan terjebak pada eksklusi, inklusi secara terbatas, dan itu yang kita lihat pada misalnya definisi agama. Jadi agama misalnya yang kita kenal di Indonesia, definisinya begitu esensialis, menjadi sangat sempit, yang akhirnya hanya jatuh pada 6 hari ini. Itu dampaknya. Nah, agama lokal pada dasarnya dipakai dalam konteks itu. Nah, saya sendiri tentu saya punya kelas Indigenous Religions, berusaha mendefinisikan di situ. Tapi di ruang publik, ketika ia didiskusikan, sebenarnya isunya lebih banyak tentang ini. Agama lokal adalah istilah kategori yang sebenarnya merangkum tentang sejarah peminggiran. Dalam dunia akademik, dunia kampus, istilah-istilah ini yang seringkali dipakai untuk mendefinisikan, mengkategorikan, menggambarkan subjek dari agama lokal itu. Animisme, dinamisme, magic, fetisisme, paganisme, dan seterusnya. Itu konstruksi akademik yang jika ditelusuri semuanya, genealoginya,
itu mengandung perspektif etnosentris istilahnya, mengandung perspektif subjektif. Misalnya animisme yang sangat besar pengaruhnya, itu dikonstruksi di abad ke-19 yang menggambarkan praktek-praktek lokal atau agama lokal di luar barat, yang diantara tujuan untuk menggunakan istilah ini adalah untuk menunjukkan bahwa praktek-praktek lokal di luar barat itu primitif, ketinggalan, dan karenanya legitimate jika ditundukkan, dirubah, dijajah. Jadi animisme ini sebagai sebuah konstruksi akademik, teori akademik, itu berjalan bareng dengan kecenderungan kolonial. Sehingga jika kita misalnya melihat istilah ini, cepat saja orang mengasosiasikan yang dilekatkan itu sebagai orang yang kolot, Bapak lagi ketinggalan. konferensi. Yang kedua, agama lokal ini adalah kategori Bapak ada yang di jika kamar. disebut atau dipakai didiskusikan itu adalah tentang sejarah penaklukan. Tadi saya sudah sebut tentang kolonialisme, modernisme, tentang kemajuan, itu dikontraskan dengan praktek-praktek yang kita pakai sebagai agama lokal, primitif, tradisional. Dikontraskan dengan agama dunia. Agama dunia juga adalah sebuah istilah konstruksi yang juga dibangun pada abad ke-19 yang pengaruhnya hingga sekarang, yang tadi saya sebut di awal itu definisinya begitu sempit, sehingga ketika dia dipakai, itu hanya bisa mencakup beberapa. Sekali lagi di Indonesia hanya 6. Istilah yang sering dipakai dengan perspektif agama dunia ini untuk menggambarkan praktek-praktek yang kita kemudian nanti sebut sebagai agama lokal itu seringkali dengan menggunakan istilah sesat, kafir, dan lain-lain. Perspektif itu yang cukup dominan dipakai untuk sekali lagi menggambarkan agama lokal. Nah, istilah ini sebenarnya adalah untuk menampung sejarah itu yang sampai hari ini masih terus berlangsung, sejarah penaklukan. Dia juga adalah tentang sejarah perampasan. Agama lokal ini adalah tentang subjek-subjek orang-orang komunitas yang haknya dirampas dengan berbagai narasi. Mereka dianggap primitif, ketinggalan, dan miskin, tidak punya daya produksi yang bisa membuat mereka berkembang, sehingga harus dirubah. Mereka bertahan dengan tanahnya, hutannya, adatnya. Cara pikir mereka itu ingin dirubah agar bisa dirampas. Dirampas tanahnya, hutannya, dan seterusnya. Atas nama pembangunan misalnya, mereka seringkali disebut sebagai masyarakat tertinggal, masyarakat terasing, tidak terdidik, sehingga mereka harus dibangun dengan cara merubahnya. Nah, agama lokal sebenarnya sebagai sebuah istilah yang didiskusikan ketika ia dipakai adalah tentang sejarah ini. Yang kita lihat sampai sekarang, ketika misalnya sekali lagi menyebut agama lokal, kita bicara tentang eksklusi. 6 agama yang diakui oleh negara, mengeksklusi dengan definisi agama yang ada, itu telah mengeksklusi ratusan komunitas yang punya sistem praktek keagamaan, tidak diakui. Mereka dieksklusi, tidak dilayani. Mereka didiskriminasi, dimarginalisasi, lalu menjadi kelompok rentan. Itu sebenarnya materi-materi yang ada dalam istilah agama lokal ini. Dia dipakai untuk menampung itu. Nah, dengan demikian saya lebih berpikir sebenarnya dalam menggunakan istilah itu adalah bagaimana membuatnya dia operasional. Bagaimana dia ketika kita pakai mampu membantu kita memahami subjek dan isu-isu yang dimiliki oleh subjek itu, misalnya komunitas-komunitas lokal itu. Nah, jika itu dipakai maka bisa kita dengan mudah misalnya menangkap di antara yang ini saya sampaikan, peminggiran, penaklukan, perampasan, eksklusi, dan seterusnya. Nah, kaitannya dengan wabah,
sampai hari ini perlakuan terhadap kelompok warga negara yang memiliki praktek keagamaan yang tidak masuk dalam kategori agama dunia, definisi agama dunia yang kemudian kita sebut sebagai agama lokal atau agama leluhur, masih terbawa sampai sekarang. Jadi inilah boleh mungkin saya sebut sebagai bagasi warisan sejarah, warisan sosial yang kita miliki, negara bangsa ini miliki, yang kemudian masuk dalam wabah COVID. Yang masuk dalam wabah COVID itulah yang membuat kita tentu bertanya bagaimana nasib agama lokal, bagaimana nasib kelompok masyarakat ini yang dulu haknya dirampas, yang dulu tanah hutannya dirampas, didiskriminasi, tidak mendapatkan layanan di masa wabah ini. Di Indonesia tidak banyak penelitian, saya tidak menemukan yang menunjukkan misalnya presentasi masyarakat adat yang terdampak dengan wabah. Wabah ini adalah sebenarnya bukan baru. Kita punya sejarah sebenarnya. Di Indonesia sekali lagi tidak ditemukan penelitian khusus untuk menjelaskan itu, tetapi di banyak negara, di Amerika, di Australia, New Zealand, di Afrika, Amerika Latin, itu secara umum menunjukkan bahwa masyarakat yang seperti ini yang dalam sejarahnya rentan karena perspektifnya, pemahamannya, pengetahuannya dipinggirkan, menjadi kelompok yang rentan sehingga minim mendapatkan pelayanan. Ketika wabah datang, mereka hampir tidak memiliki daya tahan yang tinggi, sehingga rate kematian yang ada di masyarakat ini kita bicara di luar negeri ya, itu jauh lebih tinggi dibanding dengan kelompok mainstream, kelompok yang mendapatkan pelayanan, yang mendapatkan rekognisi dari negara dan perangkat-perangkatnya. Jadi itu yang saya ingin bawa untuk diskusi selanjutnya. Kita bicara agama lokal ini adalah bicara tentang kelompok warga negara yang rentan untuk mendapatkan pelayanan dari negara. Ini sekedar ilustrasi saja. Nah, karena agama lokal ini sebuah istilah yang sepakat saya dengan Abang Asman tadi, mungkin tidak perlu difikskan apa gitu. Mungkin tidak begitu menguntungkan dalam banyak hal, tapi di beberapa hal bisa karena dia bisa dikait-kaitkan. Agama lokal ini dalam kajian saya, misalnya diskursus lain yang mirip dan saya temukan serupa itu adalah tentang ekologi. Dan kalau melihat definisi ekologi, tentang apa misalnya itu ekologi, ketika kemudian kita aplikasikan di dalam kehidupan masyarakat adat misalnya, saya menemukan paralelismenya yang sangat kental. Sehingga dengan demikian, saya ada tulisan menunjukkan bahwa apa yang kita sebut agama lokal atau agama leluhur pada dasarnya sama dengan ekologi adat. Ekologi adat yang intinya adalah tentang bagaimana manusia melihat dirinya, hubungannya dengan sekitarnya, dengan alamnya. Tidak hanya melihat hubungannya, tetapi hubungan yang kental, hubungan yang tak terpisah. Identitas orang, masyarakat yang memiliki faham pengetahuan tentang ekologi adat, melihat dirinya tak terpisahkan dengan tanahnya, hutannya, sungai, gunung, dan seterusnya. Identitas dirinya tidak bisa difahami jika hutan, tanahnya itu dipisahkan dari mereka. Jadi ini cara saya juga memahami tentang agama lokal itu dalam rangka untuk membawanya ke diskursus yang lebih lebar, lebih luas. Nah, ekologi adat itu jika tadi difahami bahwa adalah cara pandang atau praktek yang
menekankan tentang hubungan orang manusia dengan di luar manusia yang sangat kental tak terpisahkan. Jika dipahami demikian, maka perilaku kesehariannya pun itu adalah perilaku ritualistik. Saya akan jelaskan ini nanti, apa itu ritualistik dalam konteks ini. Yang arahnya, tujuannya adalah Halo, Bang. ada Suaranya putus. Halo? Halo? Ya, ya oke. Udah ya? Ya, sudah. Tadi putus. Tadi ada yang nelpon, bro. Oke. Jadi praktek keseharian masyarakat adat yang jika kita menangkap misalnya pengetahuan ekologi dasarnya. Halo. Ya. Tujuannya adalah keseimbangan kosmos. Kosmos ini dipahami sebagai pandangan dunia yang isinya itu adalah wujud-wujud manusia dan non-manusia, dihuni oleh wujud-wujud yang difahami wujud-wujud itu sebagai subjek. Manusia memahami dirinya sebagai subjek dalam melihat hubungannya misalnya dengan hutan dan ada hutan, tanah, sungai, gunung dan seterusnya, melihat semuanya itu juga sebagai subjek. Sehingga perilakunya, prakteknya yang kemudian saya sebut sebagai ritualistik itu menekankan pada relasi antar subjek. Relasi antar manusia dengan non-manusia itu sebagai subjek-subjek. Dalam relasi itu dilandasi dengan prinsip-prinsip. Di antara prinsip yang ada gitu adalah penuh tanggung jawab, responsible. Tanggung jawab itu, responsible itu adalah apa yang saya lakukan itu punya dampak terhadap saya nantinya. Nah, manusia ketika punya aktivitas terhadap atau di dalam hutan misalnya, di tanahnya, dengan prinsip ini, apa yang mereka lakukan terhadap hutan, mereka sadar penuh bahwa itu nantinya punya dampak terhadap dirinya. Yang kedua adalah ethical. Prinsip yang lain, ethical, agak berbeda sedikit dengan responsible. Ethical ini adalah apa yang saya lakukan akan berdampak pada yang lain. Selalu sadar itu, selalu memikirkan apapun yang dilakukan, aktivitas apapun yang dilakukan misalnya di hutan, selalu didasari pada pemahaman bahwa itu akan berdampak pada hutan, for good or bad. Lalu yang ketiga, prinsip yang ketiga adalah reciprocal. Reciprocal artinya apa yang saya beri, itu yang saya dapat. Apa yang saya lakukan, itu juga yang saya akan dapat. Bagaimana saya menjaga hutan, demikian pula hutan akan menjaga saya. Difahami demikian. Itu yang tadi saya sebut sebagai relasi antar subjek yang menunjukkan relasi antar manusia dengan non-manusia itu kental keterikatannya. Itu yang kemudian dimaknai sebagai keseimbangan kosmos. Nah, manusia dan non-manusia ini sekali lagi non-manusia ini tentu banyak macam. Masyarakat adat punya pengalaman, ada yang sangat fokus dengan tanahnya, hutannya, ada yang sungai, juga termasuk binatang, nanti kita lihat beberapa praktek ritual. Tapi ini adalah yang saya
tampilkan di sini 4 hal hanya untuk menunjukkan, mengilustrasikan bahwa non-manusia itu difahami sebagai subjek yang dalam hubungannya dilandasi dengan prinsip antar subjek itu tadi, responsible, ethical, and reciprocal. Karena didasari pada pemahaman itu, maka hutan, tanah, sungai, binatang itu dipandang, dilihat, difahami sebagai aktor sosial. Aktor sosial yang punya peran penting dalam bangunan identitas, dalam bangunan struktur sosial, termasuk perilaku kehidupan sehari-hari mereka. Mereka adalah aktor sosial. Nah, pada pandangan inilah memahami non-manusia itu sebagai aktor sosial, aktor budaya. Oh ya, sekedar untuk mengingatkan saja, dalam pandangan agama dunia atau pandangan modernis, kosmologinya itu yang dominan adalah hierarkis. Ada supranatural, ada kultur, ada natur. Kultur itu domainnya manusia, natur itu domainnya hutan, dan seterusnya. Dan posisinya manusia itu lebih tinggi dibanding dengan natur, sehingga manusia itu punya hak untuk menguasai natur. Kategori itu tidak banyak berlaku sebenarnya di masyarakat adat. Nah, ini adalah perspektif alternatif untuk melihat cara hidup, kehidupan masyarakat adat, masyarakat lokal. Kembali ke aktor sosial. Jadi non-manusia itu adalah aktor sosial, memiliki potensi yang serupa dengan yang dimiliki oleh manusia. Mereka adalah aktor sosial, aktor budaya. Bisa lebih jauh. Putus, Bang. Aktor ekonomi. Halo? Putus tadi. Halo? Ya, udah ya? Ya. Ini ada orang yang mau nelpon, enggak berhenti-berhenti ya. Matikan dulu dia itu. Oke. Nah, dalam perspektif melihat non-manusia itu sebagai aktor sosial, aktor budaya, itulah COVID-19 ditempatkan. COVID-19 itu difahami. Halo? Hah? Tongseng itu orang ini tidak mau berhenti menelpon dari tadi, sudah ditolak-tolak. Oke. Jadi COVID-19 difahami sebagai aktor sosial. Dalam logika budaya, di dalam konteks ini, subjek itu secara umum bisa dibagi, ada yang dibagi dua. Ada yang bisa menjadi hero, melakukan responsible itu, mempertahankan komit dengan responsible, ethical, reciprocal itu. Saya menyebutnya sebagai religious, beragama. Ada juga yang monster, yang irreligious, jika misalnya prinsip itu tidak ditekankan dalam perilakunya. Nah, COVID dalam konteks itu potensial difahami sebagai monster yang tidak memiliki prinsip dalam relasi yang tiga ini tadi, responsible, ethical itu. Tapi kita akan lihat bagaimana misalnya itu dipraktekkan di banyak masyarakat. Jadi sekedar untuk menegaskan bahwa inilah cara pandang, perspektif yang ada di agama lokal. Dan ini jika kita pakai untuk melihat berbagai praktek. Ini sejak bulan lalu atau bahkan 2 bulan yang lalu, sejak corona sampai beritanya di Indonesia, banyak masyarakat adat yang melakukan ritual-ritual tolak bala. Sebagai upaya untuk menghalau itu, merespon COVID ini. Jadi COVID ini sekalipun baru sekali lagi, tetapi dalam perspektif ini tadi, dia bisa dikategorikan bersepupu, bersaudara dengan wabah-wabah yang pernah datang sebelumnya.
mereka masyarakat adat bisa menempatkan dalam kategori gitu, itu dalam logika budaya mereka monster, karena demikianlah COVID diperkenalkan oleh pemerintah, oleh saintis, oleh orang luar, masuk sebagai wabah. Segera saja setelah mendengarkan itu, mengetahui itu, banyak masyarakat adat kita, penganut agama lokal, penganut agama leluhur itu melakukan ritual tolak bala. Saya berterima kasih kepada teman-teman aman yang mendokumentasikan beberapa praktek, menginterview beberapa orang pelaku adat, masyarakat adat di berbagai daerah. Ini diantaranya sekedar untuk melihat beberapa praktek yang ada. Ini ada komunitas adat Saga di NTT, itu tolak balanya mereka sebut sebagai joka ule atau 7. Itu dikategorikan sebagai COVID-19 ini dikategorikan sebagai 7 gitu yang punya bawaan yang monster, membahayakan. Mereka tolak, lalu komunitas adaya Kanayan yang nanti akan disampaikan oleh Pak Marco ya, atau pendeta Romo siapa tadi nanti. Lalu kemudian itu juga yang serupa kita temukan di Meratus, komunitas adat Mantewe, ritual Manyanggar, lalu komunitas adat Simbuang di Tanah Toraja, ada ritual Marinding Bamba, Manuk Ka'fah, masyarakat Balak Mamasa Sulawesi Barat, ritual ada banyak yang kita bisa temukan, tapi poin yang saya ingin sampaikan di sini, ketika COVID di treatment, difahami, lalu dibikinkan ritual, COVID tidak difahami sebagai subjek yang berdiri sendiri. Dalam ritual-ritual ini, itu melibatkan ayam, babi, tempat khusus, tempat sakral, itu untuk menunjukkan bahwa masyarakat adat memahami setiap subjek itu dalam konteks ekosistem, dalam konteks kosmos yang antara wujud satu dengan wujud yang lain itu saling berinteraksi, saling mempengaruhi, tidak terpisahkan. Tidak penting buat saya untuk mempertanyakan apakah ritual mereka berhasil atau tidak. Seperti halnya bagaimana pemerintah sampai hari ini masih galau, seluruh dunia masih galau untuk menemukan cara mengatasinya. Tetapi yang penting bagi kita adalah yang kita lihat dari praktek ini, mereka kemudian memiliki bangunan sosial yang sangat kuat untuk saling membangun melalui ritual itu, bukan hanya menjaga kesehatan individu, tapi kesehatan sosial, kesehatan lingkungan, secara bersama-sama. Nah, dalam perspektif ini, agama lokal memberikan pemahaman kepada kita bahwa kesehatan itu, hidup itu tidak satu, hanya dimiliki oleh satu subjek. Penyakit itu yang saya miliki misalnya, itu bukan hanya saya yang miliki, tetapi terkait dengan yang lain. Mungkin saya pernah kutampiling satu orang itu, karena itu binatang sakit. Jadi dilihat dalam konteks ekosistem itu. Nah, COVID difahami demikian, sehingga setelah ada ritual, karena mempertimbangkan kesehatan sosial secara keseluruhan, itu membantu mereka untuk misalnya bisa menerima dan menyepakati kebijakan negara, pemerintah, misalnya dalam hal isolasi diri, lockdown, melalui ritual itu. Nah, fungsi ritual yang kita lakukan itu tadi, yang mereka lakukan, kita bisa pahami seperti itu tadi. Kesehatan sosial tidak terpisahkan dengan kesehatan alam, kesehatan ekosistem, kesehatan kosmos, keseimbangan kosmos. Ini adalah contoh foto yang dari Mas Hamba yang melakukan ritual tolak bala. Slide terakhir, ini menambahkan saja lagi agama lokal hubungannya dengan COVID, wabah ini.
Jika COVID kita misalnya pahami hari ini, kita lihat bagaimana ia diperlakukan, ia adalah tentang kebijakan negara. Kita tidak tahu COVID itu apa, ada sih gambarnya ya, kayak rambutan gitu. Tapi pemahaman tentang yang seperti rambutan itu, yang kemudian muncul adalah kebijakan lockdown, karantina, PSBB, dan seterusnya. Itu yang kita lihat. Lalu kita lihat juga dengan bagaimana medis memberi penjelasan, yang kemudian punya akses ekonomi ketika kebijakan itu ada. Yang saya ingin bandingkan, bagaimana COVID difahami, bolehlah kita mungkin sebutnya sebagai pengetahuan modern atau pengetahuan hari ini, bandingkan dengan agama lokal, perspektif agama lokal yang menekankan pada keseimbangan kosmos. Jika COVID ini difahami, ada keterpisahan antara saintis dan kebijakan dan ekonomi. Perlu dialog yang panjang untuk kemudian mempertemukan semua yang ada. Karena dari awal semuanya itu terpisah. Kalau pengetahuan masyarakat adat, ekonomi, sosial, budaya, politik, agama adalah satu kesatuan. Dibungkus dengan kosmos itu. Pada saat orang sakit, di konteks itu ekonomi terpikirkan, hal yang lain terpikirkan. Menangani, mengatasi secara simultan bersama-sama apapun, isu apapun yang ada di dalamnya. Nah, saya ingin kembalikan agama lokal ini di isu awal tadi yang saya sampaikan, bahwa ini adalah tentang kelompok yang termarginalkan. Mau tidak mau, COVID ini menyebar, merembes kemana-mana, menjangkau seluruh sudut dunia, termasuk masyarakat lokal. Kita belajar dari beberapa negara yang ditunjukkan oleh banyak penelitian, banyak mereka yang jadi korban. Kita tentu saja tidak berharap itu juga terjadi di sini. Dan untuk melakukan itu, yang saya kira penting dilakukan adalah bagaimana kebijakan COVID ini, bagaimana cara mensosialisasikan kebijakan yang ada, mengatasi semua ekses ekonomi yang ada, eksesnya yang ada, termasuk misalnya ekses ekonomi, orang ketika karantina, hilang pekerjaan, nggak ada income lagi, dan seterusnya. Cara pandang itu didialogkan dengan masyarakat adat. Tidak menghilangkan ritual mereka, tidak menganggap mereka sebagai praktek atau mempraktekkan praktek primitif, sangat memungkinkan adanya keterhubungan, kolaborasi sebenarnya. Nah, dalam melakukan itu prinsip yang harus ada itu adalah dialogis lintas budaya. Ini kami menggunakan istilah ini, itu untuk menunjukkan begini, bahwa setiap kita itu sebenarnya punya budaya, dan setiap kali kita ketemu yang berbeda, kita sebenarnya harus memahami bahwa kita sedang berinteraksi dengan budaya yang berbeda, termasuk peneliti. Termasuk kita para peneliti misalnya akademisi, dan tentu saja juga aktivis. Jadi penting memahami pengetahuan COVID atau bagaimana COVID itu difahami, dan pengetahuan lokal itu secara setara untuk didialogkan, untuk kemudian kita temukan sebuah solusi secara bersama. Paling tidak ritual-ritual itu bisa menjadi instrumen bagi upaya pemerintah misalnya melihat masyarakat adat itu merespon dengan caranya sendiri, tetapi dengan tujuan akhir yang sebenarnya serupa, menangani penyebaran COVID itu. Jadi ini harus ditekankan, perlu dialog-dialog, disambungkan pengetahuan itu, karena hal yang terakhir yang saya ingin sampaikan, penekanan pengetahuan tentang keseimbangan kosmos ini telah ditunjukkan oleh masyarakat adat, khususnya dalam hal lingkungan. Mereka diakui oleh dunia yang telah berhasil mempertahankan hutannya dari deforestasi, mempertahankan lingkungannya dari gempuran-gempuran eksplorasi alam yang tanpa kontrol itu. Mereka sebenarnya
telah memberi sumbangsi besar terhadap kita. Dan karena itulah saya kira di antara yang penting kita pertimbangkan untuk membangun upaya komunikasi dengan prinsip dialogis lintas budaya dengan